Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Setiap malam kita naikkan syukur kepada Tuhan karena penyertaan dan kebaikan-Nya. Setiap perkara yang terjadi, kita percaya ada dalam rencana Tuhan untuk kebaikan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Engkau sungguh sangat baik. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal yang ke-17. Saya akan membaca khususnya pasal 17 ayat yang ke-24. Tertulis demikian. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaruk kembali. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan membuatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesombongan dekat pada kemurtatan. Iblis dulunya adalah malaikat yang melayani Tuhan, tapi ia sombong dan ingin menyaingi Tuhan. Karena kesombongannya itu, ia telah jatuh dan dilemparkan keluar dari sorga. Iblis adalah malaikat yang murtad, dan itu diawali dengan kesombongan. Dalam pasal 17 ini, firman Tuhan berbicara menegur kesombongan raja dan bangsa Israel. Mereka diibaratkan seperti pohon, dan ayat-ayat ini menyebutkan tentang pohon yang tinggi serta pohon yang rendah. Pohon yang tinggi berbicara tentang orang yang sombong dan meninggikan diri. Sedangkan pohon yang rendah adalah orang yang rendah hati dan yang berada dalam posisi di bawah. Dikatakan di sini bahwa Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah. Artinya adalah Tuhan merendahkan orang-orang yang congkak dan tinggi hati, serta akan meninggikan orang-orang yang rendah hatinya. Sebenarnya, saudara, peringatan-peringatan Tuhan banyak kali menegur tentang kesombongan kita manusia. Perlu kita akui bahwa hal ini merupakan perkara yang jadi pergumulan kita. Seringkali kita tidak sadari bahwa kita telah jatuh dalam kesombongan. Saat kita merasa diri kita sudah rendah hati, di saat itu juga kita seringkali malah jatuh dalam kesombongan. Ketika kita menganggap diri kita rendah hati, kita menjadi bangga. Rendah hati tidak perlu digambar-gemborkan dan tidak perlu kita sombongkan. Raja Israel, yaitu Raja Sedekia, telah menjadi sombong dan tidak setia kepada Tuhan. Ia adalah raja terakhir yang memerintah di kerajaan Israel bagian selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Dan Sedekia digambarkan seperti pohon yang tinggi. Inilah pohon yang sombong. Sedekia padahal diperingatkan berulang kali untuk mengingat akan Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan. Tapi ia tidak mau mendengar serta tidak mau mengandalkan Tuhan, tapi malah mengandalkan dirinya dan mengandalkan yang lain. Kita perhatikan di sini, saudara, bahwa kesombongan membuat kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, melainkan mengandalkan diri sendiri dan hal-hal lain selain dari Tuhan. Kesombongan membuat kita tidak lagi sepenuh hati percaya kepada Tuhan. Pesan firman Tuhan untuk kita adalah, jangan merasa diri kita hebat dan mampu dengan kekuatan sendiri. Sadari bahwa Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas segala-galanya. Karena itu berharaplah kepada Tuhan
Kalau kita diberi kepercayaan untuk berada di posisi yang tinggi, memiliki kekuasaan dan pengaruh, jangan menyombongkan diri kita, tapi sebaliknya hendaknya kita merendahkan diri dan miliki kerendahan hati. Dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6 tertulis, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita rendahkan diri dan miliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dengar-dengaran kepada Tuhan, ikuti setiap tuntunan dan suara firman Tuhan yang bertujuan untuk membawa kita kepada kebaikan. Jangan bersandar pada pikiran kita sendiri, tapi bersandarlah pada firman Tuhan. Ingatlah akan siapa diri kita. Kita ini hanyalah manusia ciptaan, sedangkan Tuhan adalah pencipta kita. Karena itu, rendahkan diri kita di hadapannya. Tuhan akan bertindak, menolong kita, dan mengangkat kita yang mau bersikap rendah hati. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar dan membentuk kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak sombong, tidak tinggi hati, tidak congkak, melainkan merendahkan diri dan memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Kami menyadari bahwa segala sesuatu berasal daripada-Mu. Pencapaian-pencapaian kami, keberhasilan kami, segala sesuatu yang secara lahiriah kami miliki, semuanya itu karena kemurahan Tuhan dan tidak layak serta tidak pantas bagi kami untuk menyombongkan diri kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu menyadari akan siapa diri kami di hadapan-Mu. Engkaulah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu merendahkan diri dan setia dengar-dengaran mengandalkan akan Tuhan. Berbicaralah terus kepada kami ya Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Dan tuntun kami di dalam jalan-jalan-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Berkati kami Tuhan, lindungi di sepanjang malam hari ini. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, persoalan, sakit, penyakit, agar kuasa Tuhan bekerja, menjamah, memberikan pertolongan, jalan keluar, kesembuhan, mujizat Tuhan terjadi atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami alami berkat, sukacita, damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.